Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadizal Maulana dari mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 dari Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang akan menampilkan video praktek pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, semangat. Alhamdulillah. Oke, kita ulangi. Kita sebelum pembelajaran kita tepuk pagi semangat dulu. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya. Dari absen nomor 1. Ahmad Davin ada? Oke, Abdillah. Oke, sebelum kita memulai di pelajaran pagi hari ini, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Duduk siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa? Siapa yang bisa? Ayo. Dari mulai kitab Intan siapa? Atau kitab yang pertama? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Terus Taurat kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang merupakan kitab suci yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya, yang kita pelajari sebagai pedoman kita hidup di dunia dan di akhirat. Baik. Dan untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang ini. Ya. Menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Sebelumnya, amanah itu apa? Jujur itu apa? Apa? Siapa yang bisa? Amanah adalah sifat yang apa sah? Atau yang bisa menyebutkan contohnya, wes. Agis bisa, Syafiq bisa. Amanah atau dibuka, nah, ada di buku paket di halaman 67 atau di bab 3. Kalau di LKS di bab 3. Coba dibuka. Pengertian dari amanah. Berasal dari kata dalam bahasa Arab amanah yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah berarti penentuan atau di sana juga ada. Ya, baik terhadap Allah, orang lain maupun dirinya sendiri. Betul. Yang intinya amanah adalah sifat atau sikap dari diri seseorang, atau seseorang itu dapat dipercaya, dapat menjaga amanah orang lain. Amanah. Kalau di sini adalah orang ini, orang yang dapat menjaga sesuatu yang menjadi aman
dan bertanggung jawab kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah. Kemudian jujur, itu sudah kalian lakukan setiap hari. Jujur itu berarti apa? Adalah sikap kita. Jujur kan yo tidak berbohong. Seperti tidak mencontek saat ujian. Nah, jujur. Contohnya jujur dalam lingkungan keluarga. Apa cah? Apa? Satu ketika kalian diberikan atau disuruh ibu atau bapak kalian untuk membelikan sesuatu. Nah, terus uang itu ada sisa, berarti itu wajib kita kembalikan. Nah, itu berarti jujur. Berarti jujur dan amanah adalah sifat yang dapat dipercaya dan tidak membohongi diri sendiri maupun orang lain. Oke. Terus, ini sebelum kita mulai untuk mengerjakan tugas-tugasnya, sekarang kita berdiri dulu yuk untuk melemaskan badan kita. Oke, yuk berdiri. Kita melakukan tepuk semangat. Sudah bisa belum? 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Bismillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kita juga bisa. Oke, duduk. Bagus sekali. Oke. Selanjutnya silahkan kalian melihat video atau studi kasus yang ada di slide berikut ini. Nah, yuk. Video tersebut menampilkan seorang pemulung yang mendapatkan suatu tas kecil yang berisi emas dan sejumlah uang. Dari seorang bos ini, ya, ini bos Cina yang membuang, ya, botak tapi ya. Nah, ini orang Cina ini, di mana dia menemukan sebuah uang dan emas. Nah, gelang emas. Lalu dia menelpon istrinya karena anaknya lagi sakit. Ini yang seorang bos yang membuang tasnya tadi. Tiba-tiba pemulung mengembalikannya. Loh, saya kan mendapat uang gitu. Dan gelang emas. Agis, Aska, Safi, Dio nggak ada. Dio sini. Tuh 2, 3, 4, 5. Aska pindah dulu ya. Oke. Setelah kita melihat video tadi, silahkan kalian untuk berdiskusi tentang intinya dari video tersebut. Sudah ada di lembar LKPD 4. Ditulis anggota kelompoknya. Oke. Baik, silahkan dilihat dulu. Di sini sudah ada sebuah teks yang menjelaskan dari isi video tersebut, di mana seorang pemulung yang tidak sengaja menemukan tas kecil yang berisi apa tadi? Uang dan gelang emas. Namun dia tidak mengambilnya sendiri, justru dikembalikan. Dan akhirnya justru mendapatkan balasan yang lebih, ya. Dari soal yang pertama ini, bagaimana pandangan kalian terhadap cerita tersebut dan mengapa seorang. Yang kedua, faktornya. Apa faktor yang menyebabkan seorang pemulung tersebut mengembalikan uang dan emasnya? Yang ketiga, ini hikmah, ya. Hikmah apa yang kalian dapat dari cerita yang sudah kita simak? Entah itu tentang kejujuran atau tentang amanah atau sikapnya bagaimana, bisa. Terus yang keempat, silahkan kalian cari contoh perilaku amanah dan jujur
dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di sekolah, bisa di rumah, 3 saja. Contohnya, kalau di rumah ya tadi ketika sampean disuruh ibunya untuk membelikan sesuatu. Nah, nanti jika ada uang sisa kan harus kita kembalikan. Gitu. Berarti ada 4. Silakan didiskusikan. Waktunya berapa menit? Ya 10 atau 20 menit lah. Cari untuk sebagai gambaran di LKS ada. Yang intinya dari video yang kalian simak tadi. Ini kelompok 1 ya? Ya. Nah, kelompok 1. Bagaimana pendapat kalian? Ini dicari di LKS sama di buku paket. Iya. Jadi soal ngomong mana? Soalnya itu Pak, misalnya. Yang ini ceritanya ini cerita. Iya, dari sini. Kelompok 3. Ini tadi yang enggak masuk 1 ya? Iya. Sakit atau kemana Joko? Sakit. Jadi jenguk lah sakit. Silakan ditulis anggota kelompoknya. Kelompok 4. Iya. Halifia, Zahira, Riandra, Mirza, Alzam. Ya, ditulis dulu. Bisa tidak bawa buku? LKS ini sudah. Nanti bisa dibagi nama 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Siap Joko? Oke, ya. Dimulai dari kelompok 1, anggotanya Davin, Nadia, Hadik, Afdila, dan juga Fatima. Presentasikan tanggapan dari video tadi. Ya, yuk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama. Ya, soalnya dibaca ya. Bagaimana pandangan kalian terhadap cerita di atas? Cerita ini menggambarkan sebuah konflik batin yang nyata dan menyentuh. Seorang pemulung yang hidup dalam kekurangan, bahkan sedang menghadapi masalah serius, anaknya sakit dan butuh biaya pengobatan. Namun, ketika dihadapkan pada kesempatan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dia memilih untuk berbuat jujur. Meskipun secara logika, ia mempunyai alasan kuat untuk memanfaatkan situasi itu. Karena meskipun hidup miskin, pemulung tersebut masih memiliki hati nurani yang jernih. Ia tahu bahwa uang dan gelang itu bukan haknya dan mengambilnya sama dengan mencuri. Sudah? Oke, sudah. Beri tepuk tangan dari kelompok 1. Mungkin ada yang bertanya belum. Mungkin ada yang bertanya dari kelompok lain tentang tanggapan yang telah diberikan dari kelompok 1. Ada, Intan, apa? 1 soal saja, dapat. Oke, sudah. Beri tepuk tangan dari kelompok 1. Mungkin ada yang bertanya belum. Mungkin ada yang bertanya dari kelompok lain tentang tanggapan yang telah diberikan dari kelompok 1. Ada, Intan, apa? 1 soal saja, tidak apa-apa. Tadi. Angkat tangan dulu. Oke, dari kelompok 2 ada yang bertanya. Silakan. Intan, Pertanyaannya adalah apa alasan pengemis itu mengembalikan uangnya ke bos yang membuang? Ya, membuang uang mungkin tersebut. itu. Apa alasan dari seorang pemulung tersebut mengembalikan uangnya? Karena si pemulung tersebut masih memiliki hati nurani yang jernih. Ia tahu bahwa uang dan gelang itu bukan haknya dan Betul. mengambil sama dengan mencuri. Nah, betul. Jawaban dari kelompok 1. Berarti seorang pemulung tersebut memiliki hati yang baik. Dimana kalau bukan hak kita, berarti kita tidak boleh untuk
ngambilnya. Baik. Oke, sudah dari kelompok 1. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2 yang beranggotakan Intan, Agis, Aska, Syafiq, dan Dio. Silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri Intan Masruhi, Agis Nahar Syadzila, Aska Maula, Bahru Syafiq, dan Ahmad Dio. Di sini kami akan mempresentasikan soal nomor 2, yaitu apa faktor yang menyebabkan pemulung tersebut memilih mengembalikan uang dan gelang emas itu daripada pemiliknya. Jadi jawabannya, begitu ia menemukan tas tersebut secara tidak langsung, ia merasa memegang amanah. Amanah berarti bisa dipercaya dan menjaga sesuatu yang dititipkan, meskipun tidak secara langsung diminta. Ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan barang temuan itu kepada pemilik aslinya. Betul, yang intinya bahwa seorang pemulung tersebut memiliki sifat amanah. Di mana ya bukan haknya, berarti bukan milik kita. Mungkin ada dari kelompok lain yang perlu ditanyakan. Dari kelompok 1 ya, sini. Atau 4 ya, mau bertanya. Ya, Mirza dari kelompok 4. Silahkan. Bagaimana tanggapan kalian jika ada teman yang mencontek? Oh, oke. Sebentar. Sedikit keluar dari video tapi tidak apa-apa. Bagaimana tanggapan kalian jika ada teman kalian yang mencontek saat ujian atau saat ulangan? Oke ya, yuk. Baik, Jadi, dari kelompok 4 silakan disimak penjelasan dari kelompok 2. Jawabannya yaitu menegurnya dan menasehatinya Menasehati. karena Betul. menyontek itu hal yang tidak baik dan menyimpang dari perbuatan amanah. Betul, dan juga berarti dia berbohong kepada diri sendiri atau tidak percaya diri. Kalau tidak bisa, berarti kan kita seharusnya belajar sampai bisa. Sudah, sekian. Sekaya. Sekian presentasi dari Kelompok kelompok 2. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 3, kelompoknya Ajeng, Gea, Joko, Arya, dan Naila. Silakan berbaris, berbaris dulu. Silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi soal nomor 3. Nah, bagaimana hikmah yang kalian dapat dari sebuah cerita tadi? Ya, silakan. Kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik. Perbuatan baik dan jujur tidak selalu langsung terlihat hasilnya, tapi pada akhirnya kebaikan akan berbalik kepada pelakunya dalam bentuk yang mungkin tidak diduga. Betul, berarti sebuah kebaikan nanti juga akan dibalas kebaikan, bahkan mendapatkan kebaikan yang lebih. Betul. Keempat. Ya. Silakan Davin, kelompok 1. Bagaimana tanggapanmu jika ada teman yang berbohong atau tidak jujur? Nah, jika kalian mempunyai teman kok tukang berbohong, tukang ngapusi, nah, tidak bisa dipercaya. Bagaimana Joko? Jadi jika kalau ada orang berbohong, saya akan menasihatinya dan juga saya akan membilangi kalau hal yang berbohong itu di sekolah tidak diajarkan untuk berbohong bersama teman maupun bersama guru. Pak, Ibu, guru. Dan itu adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan atau dicontohkan. Betul, karena berbohong itu sesuatu seburuk-buruknya perbuatan adalah berbohong. Terima kasih. Ketika kalian berbohong dengan teman, dengan Bapak Ibu guru, dengan sesama teman, nah itu
tidak boleh berbohong. Kita harus berbuat jujur. Baik. Gimana sudah? gimana? Apakah sudah cukup? Sudah? Oke, silakan ditutup. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami, kelompok 3. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Dari Zahira dan kawan-kawan, Halifia, Riandra, Mirza, dan Alzam. Nomor 4. Silakan salam dulu, terus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang pada nomor 4. Ya, soalnya Diskusikan secara berkelompok tentang pengertian amanah dan jujur dalam bab ini. Berikan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing 3 contoh. coba contoh dari amanah ataupun jujur dalam kehidupan sehari-hari, 3 saja. Apa? Contohnya, mengembalikan barang teman, menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab, tidak mencontek saat ujian. Nah, seperti tadi ya, tidak mencontek saat ujian. Dan jika kalian tidak sengaja menemukan entah itu dompetnya teman kalian atau HP-nya, berarti harus kita kembalikan. Itu adalah sesuatu contoh dari sikap jujur dan amanah. Betul. Oke, Bagaimana jika ada teman yang mencuri barang temannya sendiri? pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana jika ada teman kalian yang mencuri barang temannya? Solusinya, menegurnya dan atau melaporkan BK dan wali kelas. Nah, betul. Itu juga betul, karena jika kita di sekolah itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu guru, baik BK dan juga wali kelas, untuk ditegurnya, dinasehati supaya tidak mencuri. Oke. Sudah ada lagi? Oke, sudah ya. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita mempresentasikan hasil dari kelompok 1, 2, dan 3 dan 4, sekarang kita melanjutkan yaitu tentang bentuk-bentuk amanah. Nah, di sini amanah ada 3. Amanah terhadap Allah, diri sendiri, dan juga orang lain. Nah, yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setiap manusia ini wajib beribadah kepada Allah untuk menjaga amanah dan meyakini rukun iman serta mengamalkan ajarannya. Berarti kita paling tidak kalian tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, itu menjaga amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhadap diri sendiri. Seperti kalian menjaga tubuh kalian agar tetap sehat, makan yang teratur, berolahraga dan beristirahat yang cukup. Tuh. Dan yang terakhir, amanah terhadap orang lain. Seperti yang kalian contohkan tadi, atau seperti di cerita tadi ya, seorang pemulung yang mengembalikan barang temuannya. Nah, itu merupakan amanah kepada orang lain. Nah, bisa dilihat ini bentuk-bentuk amanah. Kemudian ada, ini juga ada. Silakan disimak slide-nya ya. Kita melihat slide dulu. Nah, ini amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan, setia kepada janji, dan lain-lain. Terus, nah ini sikap perilaku patuh dan taat, setia kepada janji, setia kebenaran, teguh pendirian. Hikmahnya tadi, ketika kalian berperilaku amanah, silakan disimak slide-nya ya. Kita melihat slide dulu. Nah, ini amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan, setia kepada janji, dan lain-lain. Terus, nah ini sikap perilaku patuh dan taat, setia kepada janji, setia kebenaran, teguh pendirian. Hikmahnya tadi, ketika kalian berperilaku amanah, mendapatkan kepercayaan orang lain. Nah, ini jujur tadi. Sikap atau perbuatan yang sebenarnya, tidak dikurangi atau tidak ditambahi.
Jadi berperilaku apa adanya. Nah, ini nilai-nilai kejujuran kepada Allah, taat pada perintah, terbuka, ikhlas, dan setia terhadap teman. Nah, ini jujur dalam kehidupan sehari-hari kepada Allah dan kepada diri sendiri. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk kejujuran dalam niat dan ucapan. Ada 2. Nah, dalam berpenampilan. Bermuamalah apa, Cah? Jual, beli, atau muamalah. Hikmah? Oke, sudah selesai. Oke, sebelumnya mungkin ada yang perlu ditanyakan dari yang sudah kita bahas pada pagi hari ini tentang amanah. Apa? Ada enggak? Sudah? Maksud sudah paham semuanya, amanah dan jujur. Berarti kita harus bisa menjaga kepercayaan orang lain. Dan juga intinya jangan melakukan kebohongan. Betul. Nah, sebelumnya kita melakukan refleksi dulu tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Siapa yang bisa? Yaitu tentang apa tadi? Amanah dan jujur. Betul, 2 sikap yang harus kita jaga dalam diri kita. Nah, terus yang kalian rasakan pada pagi hari ini, happy atau ngantuk atau gimana? Oke, Safi ngantuk ini aja. Kurang sarapan dia, ngantuk. Betul. Apakah kalian sudah memahami semuanya dari materi ini? Sudah ya. Nanti kalau belum kita review di minggu depan. Betul. Yang intinya adalah kita harus senantiasa menjaga diri kita, baik berbohong atau curang. Kita pokoknya harus bersikap jujur dan amanah. Contohnya di dalam lingkungan kelas, amanah dalam mengerjakan tugas, baik tugas piket, tugas dari Bapak Ibu guru, dan juga jujur. Misalkan kalian diberi uang untuk membayar LKS, berarti juga harus dibayarkan. Jangan dibuat untuk membeli sesuatu. Contohnya aku dibuat beli check out gitu, nggak boleh. Jadi gitu ya. Kita dulu, oke. Sebelum kita tutup, nanti akan saya kasih soal remedial, nanti bisa dikerjakan ya. Nanti yang kita nilai di hari ini yaitu yang pertama, penilaian sikap, bagaimana keaktifan kalian dalam kelompok. Sikap, terus penilaian pengetahuan dari LKPD yang telah kalian kerjakan, nanti juga dinilai. Dan yang terakhir, dari keterampilan atau keaktifan kalian saat presentasi dan lain-lain, nanti juga akan mendapatkan nilai. Oke. Baik, mungkin itu ya untuk pembelajaran kita di hari ini mengenai sikap amanah dan jujur. Dan untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas tentang bab 4, yaitu mengenai apa, Bin? Bab 4, Bin? Dibuka. Bab 4 mengenai ibadah dengan disiplin dan penuh harapan kepada Allah. Betul, ya. Disiplin dan beribadah kepada Allah melalui sholat gerhana, istisqa, dan sholat jenazah yang akan kita pelajari minggu depan. Oke. Baik, sebelum kita tutup, kita berdiri lagi yuk. Semangat. Tepuk. Semangat lagi ya. Gimana? Semangat. Luar biasa. Alhamdulillah. Gimana? Bismillah, semangat. Oke. Duduk yuk, semangat. Safi duduk. Duduk berdiri kok duduk. Yang kompak, berarti apa? Semangat. Oke, sebelum kita tutup hari ini, kita gerak-gerakan tubuh kita dulu dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Bismillah. Satu lagi, tepuk semangat. Semangat. Bismillah. Aplaus kita semua. Oke. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekian untuk hari ini, kita berjumpa di minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.